Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channelnya Musafir. Abah akan meneruskan sejarah yang kemarin tentang kerajaan Tarumanagara, dan ini adalah Abah akan bercerita sedikit tentang raja terakhir, yaitu Prabu Linggawarman di tahun 666 Masehi sampai 669 Masehi. Prabu Linggawarman mempunyai menantu yang namanya Tarusbawa. Nah, kerajaan Tarumanagara ini diteruskan oleh menantunya, yaitu Tarusbawa. Oleh Tarusbawa, kerajaan Tarumanagara dirubah dan diganti menjadi Kerajaan Sunda di tahun 669 sampai 723 Masehi. Nah, itu mungkin untuk sejarah kerajaan Tarumanagara. Nah, Abah akan kembali ke wilayah Jawa Barat, yaitu ke Kawali. Kawali adalah pusir daya negeri Sunda, ya. Jadi di Kawali ada raja Sunda yang namanya Prabu Darmasiksa, ya. Nanti akan nyambung dengan Prabu Linggabuana, ya. Jadi Prabu Darmasiksa ini mempunyai istri, yaitu Putri Sriwijaya. Nah, pernikahan dari Putri Sriwijaya mempunyai dua anak. Yang pertama Rakaian Jayadharma dan yang kedua Rakaian Ragasuci. Nah, Rakaian Jayadharma menikah dengan putrinya Mahisa Campaka yang dari Tumamper dulu. Nah, namanya Ibu Diah Lembu Tal. Jadi Rakaian Jayadharma menikah dengan Ibu Diah Lembu Tal, mempunyai anak, yaitu Rakaian Wijaya. Rakaian Wijaya ini jadi senopati dulunya di negeri Singasari dulu, ya. Nah, setelah menjabat menjadi senopati, dikarenakan pekerjaannya bagus, dia diberikan hadiah tanah. Nah, tanah ini dijadikan lahan bangunan kerajaan. Jadi yang mendirikan kerajaan Majapahit pertama adalah Raden Wijaya atau Rakaian Wijaya, putra dari Rakaian Jayadharma dari Ibu Diah Lembu Tal waktu itu. Nah, jadi yang mendirikan kerajaan Majapahit ini darahnya darah Sunda, darahnya darah Galuh, yaitu Raden Wijaya di tahun 1215 Saka waktu itu. Nah, kita bercerita sedikit tentang Prabu Linggabuana, ya, di abad 12. Prabu Linggabuana mempunyai dua anak. Yang pertama Ibu Citraresmi atau Ibu Diah Pitaloka, yang kedua Raden Wastu Kencana. Kerajaan Majapahit di zaman itu sudah dirajai oleh Hayam Wuruk di tahun 1356 Masehi. Patihnya yaitu Gajah Mada. Dari sinilah cerita awal mulanya perang Bubat menurut orang banyak, padahal itu tidak ada istilah perang Bubat, tapi kesalahpahaman. Karena apa? Patih Gajah Mada tidak mengetahui bahwa yang mendirikan kerajaan Majapahit pertama ini adalah darahnya darah Sunda, darahnya darah Galuh waktu itu. Sehingga dia membuat satu sejarah dengan Galuh di zaman Prabu Linggabuana. Nah, Ibu Citraresmi atau Ibu Diah Pitaloka mau dipersunting oleh Raja
Majapahit di zaman Raja Hayam Wuruk, sehingga Prabu Linggabuana beserta pejabat-pejabatnya zaman itu, ini bukan mau perang ya, tapi ini memenuhi undangan dari Raja Majapahit, karena Majapahit kekuasaannya waktu itu sangat luas sekali, sehingga Prabu Linggabuana mempunyai harapan besar. Dikala Galuh bersatu dengan Majapahit, ini kekuatannya akan luar biasa. Dan Prabu Linggabuana juga sudah mengetahui bahwa dulu yang mendirikan kerajaan Galuh, kerajaan Majapahit ini adalah darahnya darah Galuh, yaitu Raden Wijaya dari pernikahan Rakyat Jayadharma dengan Dyah Lubatal. Kakeknya ini adalah Prabu Darmasiksa. Makanya Prabu Darmasiksa memberikan satu wasiat atau pembahasan kalau zaman dulu itu adalah wangsit ya. Memberikan wangsit atau wasiat kepada cucunya Raden Wijaya, yang kalau dibahasakan seperti ini ya. Poma dia ulah ngaganggu, ngagempur jeung ngarebut tatar Sunda. Sabab geus diwariskeun ka pamandia pituin anu yang namanya Rakean Draga Suci. Kata kakeknya Darmasiksa waktu itu kepada Raden Wijaya. Jadi jangan mengganggu Galuh, jangan mengganggu Sunda, kerajaan Sunda, karena itu adalah masih saudara. Apabila kerajaan Galuh terpuruk, tolong dibantu. Itu waktu dia memberikan satu wangsitnya kepada Raja Majapahit pertama. Nah, cerita ini, wangsit ini, Gajah Mada, Patih Gajah Mada tidak tahu, karena ini dirahasiakan. Itu. Jadi waktu Prabu Linggabuana dengan pejabat-pejabatnya memenuhi undangan sampai ke lapangan Bubat, disitulah ada tragedi. Tapi yang tidak ikut waktu itu adalah adiknya Prabu Linggabuana yang namanya Mangkubumi atau Bunisora Suradipati, dengan adiknya Dyah Pitaloka yang namanya Raden Wastu Kencana yang tidak ikut ke Majapahit. Sampai di sana terjadilah satu tragedi yang Hayam Wuruk sendiri pun dia tidak tahu pergerakan dari Gajah Mada, sehingga semua pasukan yang dibawa oleh Prabu Linggabuana kurang lebih 100 orang semuanya meninggal, termasuk Ibu Dyah Pitaloka bunuh diri karena mempertahankan harga diri Sunda. Jadi tidak ada yang namanya perang Bubat, tapi ini adalah kesalahpahaman, dikarenakan Patih Gajah Mada tidak mengetahui riwayat atau sejarah awalnya dari Prabu Darmasiksa. Itu mungkin yang bisa Abah sampaikan. Kurang dan lebihnya sekali lagi Abah mohon maaf, karena keabsahan sejarah ini, kata Abah, ini harus ada pelaku sejarahnya. Itu mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.